Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, mahasiswa kelas Analitika Data 661G. Ini adalah video ketiga, rangkaian dari video-video yang kita bahas di pertemuan ke-10, di mana yang ketiga ini adalah bagaimana kita mengolah data yang ordinal. Seperti kita ketahui, datanya ada dua macam, parametrik dan non-parametrik. Yang non-parametrik itu ordinal dan nominal, yang yang parametrik adalah eh, interval dan rasio, ya. Atau kebalik saya, ordinal, ya betul, dan rasio. Eh, dari data itu, dari data itu, maka yang pertama ini akan kita gunakan yang ordinal dulu untuk SPSS. Seperti kita ketahui, menggunakan SPSS juga bisa pakai data ordinal. Hanya saja kalau datanya itu ordinal, kita hanya tahu korelasi. Kita tidak bisa melanjutkan menjadi perakiraan ke depan. Ya, saya izin share screen, yaitu kita pertama kali adalah bagaimana kita menggunakan SPSS. Ya, ini SPSS-nya sudah kita siapkan di sini ya. Kemudian kita juga mengeluarkan eh, ini apa namanya, data Excel kita. Ya, Excel kita ya. Tar dulu, insert atau share screen. Share screen. Nah, saya mau mengambil SPSS-nya. Ya, share SPSS. Nah, ini adalah SPSS-nya ya. Tapi kemudian nanti kita cari ininya ya. Nah, sekarang kita eh, siapkan dulu data yang eh, data yang Excel-nya ya. Bentar. Saya izin share screen untuk data Excel-nya. Data Excel ini sudah kita punyai. Nah, data Excel ini data Excel biasa aja yang ordinal, nggak usah repot dengan add ins ya. Ini data Excel yang masih polos, 30 responden, L, M, E-nya masih polos ordinal. Ini semua ordinal datanya. Ya. Nah, sekarang kita lakukan dulu penjumlahan untuk nanti menggunakan bagaimana korelasinya. Kita tidak bisa L1, L2, L3 enggak, tapi eh, kita insert ya. Kita insert ini untuk L. Ini adalah untuk L-nya. Kemudian kita insert juga di sini. Insert. Ini untuk M-nya. Kemudian ini kita insert juga. Ya, ini untuk E-nya. Dan ini untuk P-nya. Ya, ini kita jumlah. Ya, ini adalah jumlahan dari L1, L2, L3. Ya, L3. Nah, ini adalah jumlahan. Nah, kalau kurang lebar, dilebarin dikit. Nah, kok spill. Bentar. Ini sama dengan, kita hapus. Ini sama dengan L1 tambah L2 tambah L3. Enter. Nah, 11. Nah, ini nanti kita copy aja nih. Kita copy terus sampai ke bawah. Sampai ke data ke-30. Nah, sama. Yang ini juga sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 tambah C. Iya. Nah, copy, copy semua. Ya, copy juga sampai ke bawah. Nah, kita supaya tahu ini adalah jumlahan, makanya kita kasih warna aja. Warnanya apa? Terserah. Yang muda aja, jangan yang terlalu tua. Nah, ini juga ini jumlahan. Kita jumlah.
Nah, ini jumlah ya. Nah, ini juga jumlah, ini juga jumlah. Nah, ini belum di jumlah udah dikasih warna nggak apa-apa. Sama dengan E1 tambah E2 tambah E3 tambah E4. Nah, kita copy lagi sampai ke bawah. Terus ini juga P1 tambah P2 tambah P3 itu S2. Nah, udah copy, tarik. Ya, udah ya, sudah berwarna nih. Nah, terus sekarang kita import kayak biasa, import dari Excel. Sekarang kita share screen-nya Excel. Ya, udah. Kelihatan nggak nih Excel-nya? Nah, sekarang kita data, file, import, Excel, mana? Nah, apa dari pilihan genap, di arah genap, analisa data, data penelitian, nih, data latihan perkuliahan 10. Masuk. Nah, oke. Masuk dia. Nah, masuk semua kan? Nah, ini nggak apa-apa, masuk aja di sini. Kemudian ada L1, L2, L3. Nah, sekarang kita di variable view-nya. Variable view-nya ini adalah V. Ini kita nggak proses kan, nanti yang diproses cuma yang L sama M. Nah, ini semua kita ganti numerik. Yang ini kita ganti jadi scale. Ya, jadi scale. Jadi scale, jadi scale, jadi scale. Semuanya di scale kan. Hmm. Ada cara yang lebih cepat. Saya belum nemu. Kalau ada yang tahu bagaimana cara yang lebih cepat, silahkan share. Karena kalau Excel kan kita bisa drag ya. Kalau ini nggak, saya nggak nemu kalau di drag gimana. Oke. Nah, selesai kan semua ya. Nah, sekarang label. Label yang penting itu yang ini aja. Yang string ini apa? Labelnya adalah responden. Ya, nggak penting. Kemudian L-nya, oh, ini L-nya kok belum? Bentar, bentar. Ini kenapa belum ya? Salah nih. Oke, sebentar. Ini saya tutup. Dia nggak mau. Ini salah nih. Oke, sekarang saya mau pakai SPSS-nya. New, new, import data, Excel. Hmm, Data latihan, mana ya? Data latihan 10. Yang tadi soalnya bukan yang dicari. Data latihan 10.
Nah, ini latihan perkuliahan 10 ini. Data latihan perkuliahan 10 open. Nah, oke. Nah, ini sudah ada kan, ini L-nya masuk kan. Nah, tinggal ini semua string numerik. Yang ini yang numerik. Nah, ini scale, 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 scale. Oke, ya, oke semua sudah ya. Nah, tinggal labelnya. Label yang V ini adalah responden. Nah, terus yang L ini adalah leadership. Terus yang M, yang satu dua tiga enggak? Yang sudah butuhnya aja. Motivasi. Ya, ini share screen. Ini. Nah, ini ya. Kayak gini nih semua. Jadi ini yang ini jadi scale, yang ini numerik sudah. Nah, ini diganti responden, leadership, motivasi. Ya, maaf tadi saya ngoceh tapi nggak kelihatan. Nah, ini empati dan ini adalah P. P ini adalah peran. Nah, yang ini dibuang aja variabel view-nya. Kita lihatin data view-nya. Variabel view. Ini kita hapus. 21, 22, 23 ini kita hapus. Edit, clear. Nah, jadi sampai P aja. Ya, oke. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan dengan ini? Ya, yang kita lakukan adalah bagaimana mengolah ini. Karena ini ordinal, maka yang kita lakukan adalah, oke kalau mau di data view sini nih ya. Ini kan, kemudian kita akan analyze, apa? Correlate, jangan regression. Correlate, kemudian bivariate. Ya, bivariate. Bivariatnya itu karena apa? Dependennya satu, independen. Dependen dan independen. Meskipun independennya tiga. Nah, sekarang yang mau dimasukkan siapa? Leadership. Ini diklik, shift-nya jangan lupa ditekan ya. Kemudian motivasi, empati, dan astagfirullahaladzim. Leadership, motivasi yang ditekan kontrol ya. Empati, kemudian peran. Masukkan semua ke variabel. Ya, sini semua kan. Oke, di sini. Kemudian kita pakainya apa? Karena dia adalah ordinal, kita adalah candles, Pearson-nya dibuang, candles atau spearman. Terserah. Saya sekarang akan pakai spearman dulu, candle-nya nggak usah. Two tail, flag significant tetap, kemudian di option exclude cases pairwise. Jadi yang pasang-pasangan tetap dipakai. Continue, kita oke. Ya, oke. Keluar. Nah, correlation-nya bagaimana? Non-parametric correlation. Keluar dia. Ya, non-parametric correlation, correlation koefisiennya bagaimana? Nah, yang sekarang ini leadership terhadap leadership satu pasti. Leadership terhadap motivasi 0,69, leadership terhadap empati 0,585, leadership terhadap peran 0,65. Nah, kita kalau masih ingat, ini adalah yang R tadi. Ya, R-nya. Berapa R-nya? N-nya tetap 30, udah bagus kan? Signifikansinya itu ini adalah normal. Di bawah 0, di bawah 0,05 semua. Ya, nah ini adalah ini ya 0,691, 585, 650 ini artinya apa? Yang paling rendah itu ini R-nya ini di bawah 0, di bawah di atas 0 tetapi
hanya setengah 0,6. Yang ini kuat. Nah, yang paling kuat itu apa? Yang paling kuat adalah antara peran dengan motivasi. Ya, di sini. Peran dengan motivasi. 814. Peran dengan leadership. Ya, ini kuat nih, ya. Ada bintangnya juga dan ini memang kuat. 850, 814 ini peran dengan leadership dan peran dengan motivasi. Jadi peran dengan empati kurang. Nah, itulah yang bisa kita terjemahkan dari apa yang kita sebut dengan data ordinal. Hanya korelasi. Kita tidak bisa melakukan yang lain. Demikianlah untuk pengolahan data ordinal. Jadi jangan ngeklik macam-macam, nanti yang keluar juga banyak. Nggak ada gunanya. Kalau ada data dukung ya seperti ini aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.